Halo, kali ini kita kedatangan sebuah device lagi ya. Di sini ada NDS Lite ya, Nintendo DS Lite. Ini kondisinya yang saya dapat ya udah seperti ini ya. Kalau dilihat secara sekilas bodinya sudah mulai kotor, lalu tombol-tombolnya juga udah mulai macet. Warnanya juga udah seperti ini ya. Nah, ini saya dapatkan dengan harga yang ya murah lah, harganya murah. Dan kalau kita lihat di sini ada pecah ya engselnya di sini. Jadi kalau kita buka, nah gini nih, nggak nyangkut sama sekali. Saya juga nggak tahu nih kondisinya apakah masih bisa nyala normal atau tidak. Nah, kalau saya biasanya untuk ngecek cukup gunakan charger gitu. Jadi ini saya coba pinjamkan baterai dari Nintendo yang lain, lalu kita coba colokkan apakah si Nintendo ini masih bisa mengisi daya dengan baik, ditandai dengan lampu power yang menyala. Ini kalau saya colok sepertinya tidak menyala ya, tapi saya nggak tahu apakah ini kurang pas atau seperti apa. Oke. Ternyata tadi sekilas menyala ya, cuman dia mati lagi. Nah, kalau kayak gini biasanya ada beberapa kemungkinan. Salah satunya itu biasanya si baterainya kurang pas atau seperti apa gitu ya. Jadi ya maklum lah, kalau unit-unit seperti ini kan memang kondisinya tidak terawat ya. Jadi kadang konektor antara baterai dengan baterainya itu sendiri dia tidak pas, tidak bagus. Jadi ketika dicas dia tidak bisa mengisi dengan baik. Ini coba saya percepat aja. Saya akan coba memasang dengan cara yang lebih pas gitu ya. Mungkin saya coba posisinya saya geser-geser ya, dengan harapan dia bisa benar-benar nyatu ya. Kalau tadi kita lihat ada sedikit lampu ya, dia bisa masuk nih. Eh, Kalau udah seperti ini biasanya saya pakai pengganjal gitu ya. Nah, ini saya gunakan pengganjal. Nah, harapannya dia menyatu dengan baik antara si baterai itu dengan konektor dari Nintendo-nya. Teman-teman bisa gunakan cara ini kalau misalkan dia ada indikasi si konektor ini tidak bisa menyatu dengan baik. Nah, ini saya ganjel sedikit di sini, saya kasih plastik atau kertas lah, boleh lah. Nah, ini kan udah rapat nih baterainya. Nah, kita cas. Nah, kan bisa. Jadi fix ya, ternyata bukan alatnya yang rusak, bukan NDS-nya yang rusak, tetapi memang baterainya yang tidak terpasang dengan baik. Ini coba saya nyalakan dulu deh. Oke, jadi ini nyala, cuma touchscreen-nya ini nggak ngerespon, ini udah mati ternyata. Layar atasnya juga blank, tapi kalau kita lihat sekilas nih ada kayak cahaya-cahaya gitu ya. Saya nggak tahu nih apakah memang LCD-nya yang rusak atau karena dia engselnya udah longgar lalu fleksibelnya ketarik atau seperti apa nih, saya juga kurang tahu. Nah, untuk memeriksanya ya mau nggak mau kita buka ya. Ini kita gunakan dua obeng, di sini ada obeng Triwing lalu juga ada obeng T ya. Yang dua di atas ini, nah ini pakainya obeng T nih. Ada dua, sorry, ada tiga kalau nggak salah, atau baut T-nya itu dua di atas lalu satu yang di bagian cover baterai. Lalu yang di ke pojok-pojok ini, nah ini kita gunakan obeng Triwing. Teman-teman bisa mencari ya di marketplace atau di toko oranye, toko hijau itu yang namanya Triwing, yang biasa digunakan untuk membuka GBA atau untuk membuka Nintendo. Nah, untuk mempercepat mungkin videonya akan saya percepat ya, jadi agar teman-teman nggak perlu nunggu lama saya buka, karena membuka ini agak keras juga, mungkin karena unitnya lama ya atau nggak pernah dibuka. Oke, saya akan coba buka ini dulu. Videonya akan saya percepat aja lah biar lebih cepat. Oke. Oke, ini sudah berhasil kita lepas. Ini kotor, lumayan kotor ya, tapi secara sekilas kondisinya baik. Nah, ini bagian motherboardnya. Tinggal kita lepas, tombol sisi kanan, sisi kiri, hati-hati ya. Nah, di sini ada spring, ada per. Kalau misalkan teman-teman langsung cabut nih, kemarin pengalaman langsung saya cabut mencelat gitu ya, nggak tahu kemana pernya. Nah, ini kondisinya sekilas bagus lah ya, nggak terlihat terlalu ada tanda-tanda karat, tapi memang agak kotor gitu ya, memang agak kotor, jadi mungkin nanti perlu kita bersihkan.
Lalu kita coba buka bagian motherboardnya. Di sini ada 2 buah baut dengan menggunakan obeng T ya. Obeng plus, obeng plus. Nah, ini kita buka. Cara membukanya kita tekan bagian layarnya pelan-pelan ya. Nah, ini kalau masih baru biasanya dia ada semacam lem gitu atau double tape atau seperti apalah. Nah, dia menempel, jadi teman-teman nggak usah dipaksakan, pelan-pelan saja bukanya agar tidak ada yang patah. Nah, kalau misalkan teman-teman berniat untuk mengganti LCD baik itu bagian bawah bagian atas, ya caranya kurang lebih seperti ini ya, bukanya pelan-pelan gitu ya. Untuk mengangkat, nah ini ada bantalan hitam, cukup kita angkat ke atas, lalu si kabel fleksibelnya kita tarik agar dia terlepas dari soketnya. Nah, di sini juga ada beberapa kabel ya. Ada 2 buah kabel kalau tidak salah, yang satunya kabel mic dan yang satunya itu adalah kabel wireless. Yang putih ini kabel mic kalau nggak salah. Ya. Pelan-pelan saja bukanya. Nah, ini untuk sementara saya singkirkan dulu tombol-tombolnya, takut nanti jatuh atau hilang. Lumayan kotor sih. Nanti mungkin akan coba saya sikat atau saya bersihkan. Untuk membuka atau untuk melepas, di sini ada 2 buah baut ya, ada 2 buah baut di sini yang agak panjang. Kita buka pakai obeng T, obeng T lagi, obeng plus maksudnya. Nah, nanti kalau sudah terbuka nih, kunciannya terbuka, nah baru kita bisa mengangkat si fleksibel atau si layar atasnya ya. Nah, seperti ini udah terlepas ya, nanti tinggal kita tarik aja di sini. Tapi di sini sepertinya masih ada kabel yang nyangkutnya, masih ada 1 kabel. Ini kabel WiFi teman-teman. Nah, dia biasanya langsung nempel ke BIOS. Tinggal kita lepas lalu kita tarik perlahan. Mungkin agak nyangkut di sini, teman-teman nggak perlu dipaksakan, digoyang-goyang sedikit agar dia bisa lepas seperti itu. Nah, sudah lepas. Ini adalah bagian atas LCD bagian atas ya. Ini mungkin akan saya bongkar dulu LCD bagian atasnya, lalu nanti coba saya akan rakit ulang untuk memastikan si layar atas ini dia tidak menyala karena dia rusak atau karena dia tidak terpasang dengan baik. Jadi Nintendo ini agak unik nih, NDS Lite ini agak unik. Kalau misalkan ada satu layar yang tidak terpasang dengan baik ya, dia tidak bisa nyala gitu. Nah, untuk melepasnya teman-teman di sini ada sebuah apa ya, bisa dibilang celah gitu ya, celah kecil. Nah, kita cukup masukkan si kabel fleksibel ini melalui celah ini. Ini agak sedikit tricky ketika memasukkan di sini, jadi teman-teman nggak usah terburu-buru, cukup pelan-pelan saja kita masukkan di celahnya, lalu mungkin bisa kita sedikit dorong agar dia bisa masuk. Nah, seperti ini. Kalau dia sudah terlepas, nah seperti ini, ya udah tinggal buka aja. Faceplate bagian tengahnya udah terlepas. Oke. Sekarang kita buka LCD bagian atas. Nah, untuk membukanya di sini ada 4 baut. Kalau dia belum pernah dibuka, biasanya masih ada covernya ya. Jadi kita perlu congkel sedikit covernya agar kita bisa membuka. Ini saya percepat agar hemat waktu ya. Teman-teman nggak perlu nunggu saya bukain baut satu-satu. Nah, kalau sudah, tinggal kita dorong aja ke atas pelan-pelan ya. Kita dorong ke atas, lalu kita coba angkat penutup bagian atasnya. Nah, seperti ini. Kalau masih baru memang agak keras ya, apalagi belum pernah dibuka. Nah, ini sudah terbuka ya. Bisa kita lihat isinya di sini lumayan kotor. Ada speaker, ada LCD, lalu yang warna hijau ini adalah antena wireless. Untuk melepaskannya sama caranya, kita tekan si layar LCD ini pelan-pelan. Dia seperti ada lem gitu ya, seperti ada double tape. Jadi teman-teman nggak perlu terburu-buru ya. Takutnya nanti kalau misalkan teman-teman terlalu memaksakan, si casingnya ini malah patah. Jadi teman-teman ketika mendorong ini ya pelan-pelan saja. Atau kalau misalkan teman-teman punya alat cleaner ya,
minyak kayu putih misalnya, bisa juga digunakan agar memudahkan proses pelepasannya. Saya coba lepaskan speakernya dulu deh biar tidak mengganggu. Ada 2 buah speaker kanan dan kiri. Nah, kita tekan perlahan ya agar si dia terlepas dari casing bagian atasnya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman punya cleaner ya udah bisa disemprot atau ditetesin dulu pakai minyak kayu putih. Nah, dia biasanya lebih lebih gampang untuk dibuka. Kalau misalkan nggak pakai seperti saya ya pelan-pelan saja, takutnya nanti kalau dipaksakan malah patah atau LCD-nya pecah gitu ya. Ada sedikit oke, ini udah terlepas ya, terlepas ini speakernya. Lalu kita coba lepaskan si kabel fleksibelnya, tapi ini coba saya lepaskan dulu deh antena wifi nya agar tidak mengganggu. Ditarik pelan-pelan, takutnya nanti kalau teman-teman terlalu memaksakan dia kena soket fleksibelnya bisa sobek atau putus jalurnya ya. Kabel yang warna putih, nah ini kita juga lepaskan. Caranya sama, cukup kita tarik perlahan melalui lubang yang ada. Ini saya singkirkan dulu. Oke, sekarang kita akan melepaskan bagian fleksibelnya. Ini sebenarnya kalau menurut saya bagian yang paling tricky ya, atau bagian yang paling menantang, karena lubangnya relatif kecil. Saya nggak tahu apakah cara saya ini benar atau salah, tapi biasanya saya membukanya itu dengan cara menggulung si kabel fleksibelnya ini menjadi gulungan kecil, lalu secara perlahan saya dorong melalui lubangnya. Selama ini sih saya lakukan seperti itu. Saya nggak tahu apakah teman-teman punya tips atau cara lain yang lebih gampang. Nah, teman-teman bisa memberikan komentar di bawah ya. Ini coba saya gulung dulu, lalu ini ada besinya, ini saya gulung, lalu saya masukkan ke dalam besinya di sini. Karena ujungnya ini agak agak ada yang keras, jadi kalau kita gulung nggak bisa bulat sempurna. Sudah terlepas satu, lepas lagi. Harusnya ditahan dulu nih gulungan karena masih ada satu lubang lagi. Nggak apa-apa lah, kita coba pelan-pelan dulu ya. Oke, ini udah mulai masuk, kita dorong perlahan dikit-dikit seperti ini. Oke, dikit lagi. Nah, bisa 2 arah, kan terlepas. Sabar aja gitu ya. Kalau saya sabar ya, karena saya nggak tahu caranya ini memang benar seperti ini atau tidak. Nah, ini LCD-nya ya. Ini LCD bagian atas, saya ambil bagian ini bagian bawahnya. Ini coba saya rangkai dulu ya. Coba saya pasang ulang, lalu coba akan saya nyalakan ulang, dan saya pengen lihat nih apakah memang betul-betul si LCD-nya ini udah rusak. Pastikan ketika memasang LCD ini rapat ya, karena tadi saya sampaikan kalau dia nggak rapat, miring, lepas, nah itu biasanya NDS-nya nggak mau nyala, karena dia nggak tahu kenapa dia harus 2 layar, itu harus 2 layar bekerja, ada daya yang dikonsumsi baru si NDS ini menyala. Jadi saya betul-betul pastikan bahwa si fleksibelnya ini terpasang dengan baik ya. Agak licin. Ini biasanya kalau yang di bawah itu ada pengaitnya, ini kalau di atas nggak ada pengaitnya, jadi agak susah itu ya. Kalau sudah, nah kita tekan, kita pastikan rapat ya dan lurus di 2 LCD. Coba saya ambil baterai dulu ya, ini baterai saya sudah terisi. Kita taruh aja di bawah untuk ngecek dia nyala atau tidak ya. Semoga saja LCD-nya memang nggak rapat saja. Coba saya nyalakan dulu ya. Oke, dia nyala. Ternyata memang layar atasnya udah rusak ya. Ini cuman ada cahaya aja tapi nggak tampil gambar. LCD-nya hanya tampil lampunya saja, tapi secara gambar nggak ada. Dan di sini juga touchscreen-nya udah rusak. Oke, fix. Karena layar atas mati,
kita ubah menjadi GBA makro. Nah, untuk memulainya saya coba lepas dulu bagian BIOS-nya. Ini tinggal tarik aja ya, agak lengket karena di sini ada semacam double tap lagi. Tarik aja pelan-pelan. Ini dia firmware transceiver di sini firmware-nya. Lalu kita lepas bagian touchscreen-nya. Jangan sampai salah congkel ya, nyongkelnya dari bawah. Lepas, lalu juga kita lepas konektor si LCD bawahnya. Tarik pelan-pelan ya. Oke, ini sudah terlepas. Kotor sih, tapi coba deh nanti kita lihat ya, apakah ini memang masih bisa digunakan. Tapi tadi sekilas kan memang dia tidak memberikan respon ya. Oke, nanti kita coba bersihkan lagi deh. Kita singkirkan dulu. Dan kita bersihkan dulu. Saya di sini pakai alkohol kadar 70%. Lalu kita akan sikat, kita akan bersihkan sekaligus kita akan melihat tadi kan tombol L sama R-nya kan rusak juga ya. Nggak bisa ditekan gitu, nyangkut. Coba kita bersihkan dulu, barangkali dia cuma terganjal debu atau seperti apa. Nah, kita gosok seperti ini. Kita buang. Kalau saya pakai alkohol, kalau misalkan teman-teman punya misalnya cairan cleaner yang memang betul-betul digunakan untuk alat-alat elektronik, itu lebih bagus lagi. Oke, ini setelah dibersihkan ternyata masih bagus. Nah, kan masih bisa nih. Clicky. Ya, masih clicky juga. Oke, tuh kan. Oke, masih bisa. Coba yang satunya ya, kita bersihkan dulu. Nah, masih clicky juga yang sini. Jadi aman, tombol L sama R-nya dia aman. Memang cuman kotor aja. Kita bersihkan dulu bagian-bagian yang lainnya juga. Ini bagian layarnya. Ada sedikit kotoran, ada sedikit cairan. Kita bersihkan saja ya. Oke, saya coba soket fleksibel untuk touchscreen-nya, barangkali dia yang kotor. Oke, ini sudah bersih. Lalu nanti kita akan mengubahnya menjadi GBA makro ya, menjadi GBA makro. Jadi nanti kita akan melakukan jumper atau memasang resistor. Beda ya, memasang jumper sama resistor beda ya. Karena memang dua layar ya, tadi harus ada terpasang layar bawah dan terpasang layar atas. Karena layar atasnya kita lepas, maka kita harus sedikit memanipulasi si motherboardnya ini agar seolah-olah ada daya atau ada konsumsi yang masuk. Nah, caranya biasanya kita memasang resistor ya di sini ya, di bagian LED A2 dengan LED C2. Biasanya kita pasang resistor ukuran 330 ohm ya kalau nggak salah. Tapi nanti kita nggak pakai resistor. Lalu kita juga akan memasang, mengambil lebih tepatnya daya speaker dari SPL dan SPR ya. Kalau L ya berarti sisi kiri gitu ya, yang L itu sisi kanan. Nah, nanti kita tetap akan ambil beberapa jalur. Lalu kita tidak menggunakan resistor, kita manfaatkan aja bagian dari LCD bagian atas tadi. Nah, di sini ada dua buah speaker. Nanti akan saya ambil satu speaker yang kabelnya lebih panjang ya. Nanti kita akan lepas solderannya, lalu kita mengambil lampu LED-nya saja. Tadi kan sekilas nyala ya, lampu LED-nya kita ambil untuk kita pasangkan ke motherboard. Jadi seolah-olah si motherboard ini tetap ada konsumsi daya. Nah, untuk melepasnya, nah, kita gunakan solder ya, kita panaskan soldernya, lalu kita akan lepas satu persatu komponennya. Kita mulai dari melepas bagian speakernya dulu, lalu nanti kita akan melepas, lebih tepatnya membuka ya, kita akan membuka LCD bagian atas untuk kita ambil bagian lampunya saja ya, seperti ini. Ini saya sorry ya, saya nggak punya, karena terus terang bukan teknisi atau apa, jadi saya nggak punya alat-alat yang lengkap, nggak ada landasan ini. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti ada landasan, bantalan di bawah itu ya, agar ketika menyolder ini nggak merusak komponen-komponen yang lain gitu ya.
saya coba. Sepertinya kurang panas soldernya. Saya akan menunggu soldernya panas dulu ya. Kita ambil flap. Nah, dikitnya kurang panas deh. Nggak apa-apa, kita coba ya. Kita lepas bagian si speakernya tadi. Kita panaskan, lalu kita angkat pelan-pelan. Nggak enak. Kalau teman-teman punya ada semacam alas, bisa digunakan. Ini saya gunakan alas kayu saja. Kita panaskan pelan-pelan. Sepertinya solder saya kurang panas ini. Ya agak masih nggak terlalu cepat untuk melelehkan timahnya, untuk melepas timahnya. Pastikan sambil bongkar tadi harusnya dicolok dulu ya soldernya. Jadi ketika pengen dipakai ini sudah bisa digunakan, ini saya harus nunggu lagi deh. Kerasa coba deh. Barangkali lebih nyaman posisinya. Ya, teknisi abal-abal jadi nggak punya alat lengkap deh. Nggak punya alat lengkap yang bisa digunakan untuk solder menyolder. Tapi nggak apa-apa. Yang penting jadi, ya, yang penting jalan. Nah, ini kita coba panaskan dulu. Ini harus nunggu deh sepertinya. Tapi harusnya sudah bisa. Nah, oke, udah lepas satu. Kalau udah panas enak sebenarnya. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin ikutin ini, soldernya dicolokin dulu ya. Jadi ketika masuk bagian sini udah siap untuk digunakan. Nah, ini sudah terlepas dua speaker ya. Nah, nanti kita akan melepaskan si LED-nya. Itu masih nempel lagi. Kita coba panaskan lagi. Oke, saya tarik dikit. Oke, ini lepas satu. Sabar ya. Maklum ini teknisi abal-abal. Nah, ini saya congkel dari bawah deh. Nah, oke, udah lepas. Ada dua buah speaker. Satu speaker dengan kabel yang panjang nanti yang akan kita gunakan, yang satunya pendek. Lalu kita akan melepas bagian LED-nya ya. Caranya ini ada dua titik timah di bagian belakang. Teman-teman cukup tinggal panaskan saja sambil sedikit diangkat agar terlepas dua fleksibelnya. Nah, seperti ini. Nah, ketika sudah terlepas, nih, coba ya, tinggal diangkat pelan-pelan saja agar dia tidak sobek atau tidak putus. Nah, oke. Ketika dia sudah lepas, kita tinggal membuka bagian LCD-nya. Ini teman-teman, kalau misalnya layarnya sudah mulai bukan donat ya, udah mulai berkerut, itu bisa sebenarnya dibersihkan bagian polarisernya. Tapi caranya pelan-pelan ya. Caranya sama, bukanya yang pelan-pelan. Bukanya pelan-pelan. Ini karena LCD-nya tadi sudah jelas rusak ya. Saya akan bongkar aja, saya akan rusak. Jadi saya nggak akan terlalu berhati-hati. Tapi kalau teman-teman tujuannya misalnya untuk mengganti polarizer LCD yang kerut, nah lebih baik teman-teman pelan-pelan dalam membukanya. Oke, ini sudah mulai terbuka, agak keras karena ada semacam lem di sini. Sudah terbuka ya. Ini bagian-bagian dari LCD-nya. Ini tidak kita gunakan, nanti akan kita buang saja. Nah, oke, ini LED yang sebenarnya ingin kita ambil hanya bagian ini nih. Nah, ini kan ada lampu nih, ada 4 lampu kalau nggak salah. Caranya teman-teman masukkan saja si kabel fleksibelnya ke dalam, semacam ada celah nih ya. Ini coba akan saya lepas deh, biar lebih gampang ya. Nah, ini ada sedikit celah di samping. Ini kita masukkan ke dalam, ada lubang kecil ya, lalu ditarik pakai pinset atau apalah agar si kabel fleksibelnya itu masuk. Nah, seperti ini ya. Nah, ini udah terlepas, teman-teman tinggal tarik aja perlahan, jangan dipaksa ya, nariknya pelan-pelan. Nah, ini cuma dilem aja. Nah, gini.
Ini nanti yang akan kita manfaatkan. Jadi kita nggak perlu lagi beli resistor. Nah ini kita buang saja ya. Nah kalau di banyak tutorial kan dia pakai resistor atau pakai lampu LED. Nah, ini kan kita udah punya nih dari LCD bagian atas, jadi kita nggak perlu beli lagi. Nah nanti kurang lebih kayak gini caranya. Lalu kita sambungkan ke bagian LED-nya tadi ya. Ke bagian LED kita sambungkan. Jangan sampai kebalik ya, sisi positif sama sisi negatifnya. Jadi kita sambungkan ke LED A2 dengan LCD C2. Ini saya akan pasang timah dulu agar memudahkan ketika nanti menyolder bagian ini. Kasih flow, kasih timah tipis saja, karena ini kelihatannya gede, tapi kalau misalkan teman-teman buka lumayan kecil, tapi nggak terlalu susah kok. Saya yakin teman-teman yang nggak biasa nyolder pun asalkan telaten juga bisa memasang dengan baik gitu ya. Ini saya ambil 3 titik aja yang akan saya pasang timah. Yang pertama di bagian LED A2, lalu LED C2. Nah itu nanti akan jalurnya. Lalu satu lagi di bagian SPR0, ya, speaker bagian kanan nanti yang akan saya ambil. Lalu juga saya akan pasang lagi di bagian groundnya. Di bagian ground ini bagian atas, di dekat colokan itu ada GND bagian ground. Nanti groundnya untuk speaker saya akan ambil dari sana. Oke, ini saya pasang dulu, saya selesaikan dulu. Kalau sudah, kita siapkan 2 buah kabel seperti ini. Kalau bisa ukurannya jangan lebih dari 0,12 ya, karena kalau terlalu besar nanti takutnya ketika dipasang casing dia akan nyangkut. Atau kalau misalkan teman-teman punya kabel jumper yang biasa digunakan untuk HP, nah itu juga bisa digunakan, itu malah lebih kecil lagi, jadi tidak mengganggu casing. Ini saya gunakan kabel ukuran 0,12. Saya ambil dari sisa USB yang rusak. Ada kabel USB yang rusak, ini saya buka, saya ambil kabel di dalamnya. Ini ada 2, ada merah dan ada putih. Merah untuk positif, putih nanti untuk negatif. Nah kita pasang timah dulu untuk memudahkan proses pemasangan ke dalam motherboard dan ke dalam si LED-nya. Seperti ini ya. Jangan lupa dikasih flux dulu ya. Itu semacam lem biar si timahnya itu nempel ke kabelnya. Nah ini udah jadi. Jangan terlalu panjang, takutnya nanti kalau terlalu panjang ketika dipasang dia akan nempel ke jalur yang lain. Jadi perlu kita rapikan, kita gunting, tinggal sisakan sedikit saja. Nah, sisakan pendek saja yang nantinya akan kita pasang ke bagian motherboardnya ya. Saya biasanya untuk sisi positif negatifnya, nah ini yang sisi positif ada di titik LED A2, yaitu sisi positif. Lalu LED C2 itu adalah sisi negatif. Nah, positifnya sudah, nah, kita pasang ke bagian LED C2 untuk sisi si negatifnya tadi ya. Oke, saya pasang dulu. Gampang kok. Saya yakin teman-teman juga bisa melakukan ini di rumah sendiri. Oke, ini udah selesai. Lalu kita pasang LED hasil copotan dari layar atas tadi. Oke, kita pasang seperti ini. Nah, ini yang sisi positif itu ada di sisi sebelah kanan. Kalau posisinya seperti tadi ya. Nah, seperti ini. Sisi positifnya itu ada di sisi sebelah kanan. Nah, kita tempel ke kanan seperti ini. Dan sisi negatifnya itu ada di sisi sebelah kiri. Positif sudah terpasang. Saya perlu tambah timah dulu deh. Kayaknya timahnya tadi nggak sengaja, nggak banyak. Saya pasang timah dulu biar lebih bagus nempelnya. Oke, kita pasang dulu sisi positif di sisi kanan. Selesai. Sisi positif di sisi kiri.
cus. Oke, gampang ya, tuh kan, bisa kan? Oke, udah selesai. Nah ini sebenarnya udah jadi nih, NDS makronya udah jadi. Nah, tinggal kita pasang si LCD bawah, lalu pasang baterai, harusnya nyala. Oke, yuk sekarang kita coba. Kita pasang LED bagian bawahnya dulu. Kita pasang pelan-pelan. Jadi ya, jangan lupa pastikan si LCD ini terpasang dengan baik. Karena kalau dia tidak terpasang dengan baik, dia miring, ya itu biasanya dia nggak nyala. Dia cuma kedip aja, habis itu dia mati lagi. Saya pasang dulu. Oke, nah ini udah terpasang dengan baik. Lampunya juga sudah terpasang dengan baik. Seperti ini. Kita tes dulu. Tes nyala. Apakah dia menyala? Moment of truth, pembuktian sukses atau tidak. 1. Aduh, nggak pas. Bentar. Nah, gini nih. Oke. 1, 2, 3, celing. Loh, kok nggak nyala? Oh, apa ya? Oh iya, lupa, ternyata BIOSnya belum dipasang. Ini biasanya memang suka kelupaan. Oke, kita pasang lagi. Oke, udah lengkap. LCD sudah, BIOS sudah. Kita pasang baterai. Dan kita nyalakan. 3, 2, 1. Nggak nyala. Dia cuman kedip. Ya, cuman kedip. Nah, kalau kedip seperti ini, biasanya masalahnya pemasangan LCD yang tidak tepat. Ada yang miring. Kita bongkar lagi ya. Kita lepas lagi. Saya yakin LCD bawahnya tadi terpasang dengan baik. Lalu saya akan coba nyalakan lagi. Nah, dia cuma kedip. Kita lepas lagi untuk memastikan apakah jalurnya benar terpasang dengan baik ya. Ini saya solder ulang. Takutnya ada jalur yang nempel gitu ketika proses pemasangan. Ini saya lepas ulang, saya solder ulang, saya pastikan semuanya terhubung dengan baik, nggak ada kabel yang short, nggak ada yang nempel, LCD juga terpasang dengan baik. Atas, oke, ternyata ini masalahnya teman-teman. Tadi ketika buka sepertinya saya kurang hati-hati ya. Mentang-mentang LCD-nya rusak, saya nggak hati-hati. Jadi ternyata ini sobek. Jadi jalurnya putus. Nah, karena dia jalurnya putus, ya dia nggak nyala. Karena dia nggak nyala, maka tidak ada konsumsi yang ke LED atas. Dan si mesin menganggap karena tidak ada konsumsi, maka ya tadi nggak nyala. Dia cuma kedip. Cirinya seperti ini. Dia cuma ketika dinyalakan layarnya cuma berkedip aja. Nah, seperti itu. Ya karena memang bagian atasnya tidak ada konsumsi. Nah, karena dia putus, ya mau nggak mau kita harus memperbaikinya. Ya, seperti ini ya. Nih, dia jalurnya putus. Sobek di sini. Oke. Nah, seperti ini kita jumper saja. Kita sambungkan jalur yang putus tadi, bisa menggunakan kabel jumper. Ini karena saya nggak punya kabel jumper, saya akan coba pakai kabel serabut aja ya. Jadi kabel serabut saya tambahkan timah. Nah, baru nanti akan saya coba pasang ulang. Dikerik dulu, jalurnya dikerik dulu biar timahnya terbuka dari lapisan fleksibel. Kita pasang flux, lalu kita pasang timah, baru kita sambung dengan, kalau punya kabel jumper kita pakai kabel jumper. Nah, karena di sini saya nggak punya kabel jumper,
Saya pakai kabel serabut ya, saya ambil satu serabut. Nah, nggak kelihatan bila ya, satu serabut. Lalu saya coba pasangkan ke dalamnya. Nah, ini dia hasil yang sudah di jumper. Jika sudah, kita pasang ulang ya. Kita sambungkan kabel positif, lalu kita juga sambungkan si kabel negatif ke dalam lampu LED. Nah, kita sudah pastikan jalurnya sudah aman. Nah, seperti ini. Kita tes ulang. Kita pasang baterai, lalu kita nyalakan NDS-nya. Nah, dia sudah berjalan dengan baik. Layarnya sudah menyala, lampu LED-nya tadi ternyata putus satu juga ya. Ada satu lampu yang putus, jadi saya jumper juga. Yang seharusnya ada 4 titik, sekarang tinggal 3 titik. Tapi nggak masalah, dia masih tetap bisa berjalan dengan baik. Lalu, kita sekarang akan memasang speaker. Ini ada 2 speaker, saya lepas satu. Saya ambil satu speaker yang dia mempunyai kabel yang panjang. Nah, kan nanti si speakernya akan taruh di belakang, jadi saya ambil kabel yang panjang biar nggak usah nyari-nyari kabel lagi ya. Tadi kan prinsip kita memanfaatkan apa yang ada di dalam NDS-nya sehingga kita tidak perlu membeli alat-alat lagi. Pertama kita sambungkan dulu sisi kabel positifnya, kita ambil speaker kanan ya tadi ya. Saya ambil sisi kanan, yaitu kita sambungkan ke SPR 0 di sini. Nah, kita sambungkan, lalu sisi positifnya kita sambungkan ke ground GND di depannya, di dekat apa namanya? Di dekat colokan, di dekat charger. Nah, kita akan sambungkan sisi ground-nya di sini. Nah, di bagian sini nih. Kita tambahkan sedikit timah nanti, lalu kita sambungkan sisi negatifnya di sini, sisi ground-nya di sini. Saya panaskan dulu. Oke, sudah masuk. Tempel. Set. Oke. Lepas. Oke. Beres. Nah, seperti ini ya. Dia ada di sini, lalu kita ambil SPR yang sisi satunya. Teman-teman boleh ngambil sisi kanan atau sisi kiri, bebas ya. Mau diambil dua-duanya, monggo silahkan. Tapi karena dia pakainya makro, ini nanti kan kita arahkan ke belakang nih speakernya seperti ini. Ini cuma muat satu masalahnya. Kita nggak bisa naruh 2 speaker di sini. Kalau misalnya ukurannya itu seperti speaker PSP 100 yang lama gitu, atau teman-teman misalnya punya speaker Nintendo, kita taruh di bagian atas soket mungkin bisa. Tapi ini karena saya menggunakan speaker bawaannya, ya mau nggak mau cuman satu aja yang bisa terpasang. Nah, rencananya nanti akan saya letakkan di sini dengan penjaluran kabel yang seperti ini. Gini. Jadi cuman satu ya. Cuman satu speaker nanti yang kita manfaatkan. Nggak apa-apa lah ya. Yang penting masih ada suara, nggak bisu-bisu amat ya. Oke, ini faceplate-nya sudah saya cuci, sudah saya keringkan juga. Sekarang waktunya kita merakit ulang GBA makro hasil kreasi kita. Kita masukkan tombol di pad-nya. Ini saya cari dulu kemana ya tombol XAB. Nah, ini dia. Yang kecil-kecil sekali. Oke, kita pasang ulang ya teman-teman ya. Kita masukkan satu persatu, jangan sampai tertukar, jangan sampai salah posisi ya, seperti ini. Satu persatu kita masukkan. Oke, jika sudah, sekarang kita siapkan si tombol select-nya. Kecil sekali soalnya tombol select, suka hilang. Jadi teman-teman nanti ketika membongkar dikumpulin aja jadi satu ya, takutnya nanti ada yang kececer susah nyarinya.
Oke, sudah masuk semua. Kita sekarang pasang si karetnya. Karetnya tadi juga sudah saya bersihkan. Dicuci aja pakai sabun boleh, sikat itu yang bersih ya. Jadi kotoran-kotorannya lepas sehingga si tombol-tombolnya tadi juga bisa berjalan dengan baik gitu ya. Nggak ada kotoran, nggak ada yang perlu ditekan kenceng. Kecuali kalau memang karetnya sudah jelek ya mau nggak mau teman-teman harus ganti si karetnya. Dan ini apa adanya, saya nggak bongkar untuk sementara ini walaupun ada sedikit noda. Mungkin cukup saya lepas saja si screen guardnya karena udah mulai rusak nih, udah jelek. Ini layarnya sebenarnya touchscreen-nya ada sedikit cairan, cuman saya masih belum buka. Saya biarkan saja karena untuk sementara kita tidak menggunakan si touchscreen-nya ya. Lalu kita pasang lagi ya si si LCD bagian bawahnya. Jangan lupa kita pastikan posisinya baik, lalu kita kunci jika memang posisinya sudah benar. Lalu di bagian atas, walaupun tidak berfungsi, kita kembalikan posisi si touchscreen-nya ini biar nanti nggak nyangkut atau nggak putus. Karena saya juga nggak tahu ya apakah touchscreen-nya rusak atau seperti apa, atau tadi karena kotoran tadi dia jadi nggak fungsi ya, saya masih belum ngecek. Jadi untuk sementara saya pasang lagi aja seperti ini agar dia nggak rusak, nggak ketekan, sobek atau seperti apa. Nanti kalau ada waktu saya bongkar lagi. Kita pasang kembali CPU-nya, BIOS-nya, lalu kita pasang jalur si speakernya ya. Tadi speakernya kan kita udah menentukan ya lokasinya di mana. Lalu kita masukkan lagi ke dalam si faceplate-nya. Kita masukkan ke dalam casingnya lagi. Pastikan teman-teman tidak ada kabel yang tergencet. Apa tuh tergencet? Tidak ada kabel yang kejepit. Untuk lampunya kita masukkan ke sini. Tempat si kabel fleksibel tadi ya. Jadi betul-betul kita memanfaatkan jalur yang sudah ada. Seperti ini. Pelan-pelan saja. Tadi karena kabelnya juga kabel jameran ya, kabel sambungan, jadi saya harus lebih ekstra hati-hati lagi. Kita masukkan ke sini. Oke, dia sudah masuk. Pelan-pelan saja seperti ini. Lalu kalau sudah masuk, kabelnya kita dorong. Nah, seperti ini. Baru kita pasang si motherboardnya ke dalam tempatnya, ke dalam casingnya. Tadi lepas, saya pasang dulu. Nah, oke, kita coba pasang. Kita atur kembali perkabelannya seperti ini. Pastikan tidak ada kabel yang terjepit. Takutnya nanti kalau terjepit dia bisa putus, bisa terkelupas, atau dia short gitu ya, nempel ke jalur yang lain. Jadi pastikan teman-teman si kabel ini terpasang dengan baik. Dan tempatnya memang sempit, makanya saya anjurkan untuk kabel yang digunakan itu tidak lebih dari 0,12 mm ya. Nah, seperti ini. Baru setelah itu kita pasang ulang dengan memasang 2 buah baut yang sebelumnya kita lepas. Oke, kan sudah rapi. Coba kita pasang baterai untuk tes fungsi dulu ya, apakah dia bisa nyala. Tadi kan kita masukin fleksibel ya, takutnya fleksibelnya putus lagi. Oke. Nah, sudah ada suara sekarang. Sip. Normal. Karena semua normal, kita bisa lanjut ke step selanjutnya. Merakit si casingnya. Kita pasang dulu jalur speakernya seperti ini. Nah, kalau saya kan ini biasanya suka lepas-lepas nih kabelnya, takutnya nanti kegencet atau seperti apa. Kita rapikan lagi. Nah, nanti akan kita tutup lagi seperti ini. Tapi karena ada speaker, tadi kan di bawah kita pasang speaker ya, sebelumnya nggak ada. Bagian stylusnya
ini mau nggak mau harus kita korbankan, harus kita lepas agar si speaker ini punya cukup ruang. Jadi ketika nanti si casing belakangnya itu dipasang lagi, dia nggak nyangkut ke dalam tempat si stylus-nya. Kita lepas dulu saja. Kan kita juga ketika pakai GBA makro dia nggak pakai stylus ya, jadi nggak begitu berguna juga. Kita lepas seperti ini. Nah, dengan dilepas maka ini ada ruang lebih banyak ya di sini ya. Kalau teman-teman perhatikan. Nah, harapannya ketika nanti kita pasang di sini di bagian belakangnya itu dia tidak nyangkut lagi di bagian speakernya. Nah, seperti ini. Coba kita pasang dulu. Nah, oke. Agak kurang pas. Saya coba rapikan lagi ya. Oh, masih ada yang belum dilepas. Nah, seperti ini. Kita pasang. Nah, kan? Sekarang dia pas. Tidak ada yang nyangkut lagi. Rapat seperti semula. Cuma memang stylusnya jadi hilang gitu ya. Gak apa-apa lah kita korbankan ya. Dan kita juga nggak pakai juga. Ini saya lepas ulang. Karena tombol sisi R dan L-nya tadi belum kita pasang. Nah, selanjutnya kita pasang lagi komponen yang belum terpasang, yaitu tombol sisi R kanan dan juga tombol sisi L kiri. Nah, tadi karena sudah dibersihkan, sudah kliki ya, nggak ada kendala tombol macet lagi. Nah, ini dia, sangat kecil. Ini terus terang bagian yang paling tidak saya sukai, karena pertama dia kecil, dia suka lepas-lepas, lalu dia juga agak susah ya kalau malam masangnya. Nah, di sini nih tempatnya. Tapi kita juga perlu memasang spring, masalahnya kita perlu memasang per yang kecil banget. Sebenarnya gampang, cuma males gitu ya karena dia kecil banget. Nah, seperti ini. Kalau saya triknya, kita masukin dulu springnya ke tengah, lalu kita masukkan si besinya ini pelan-pelan. Ini karena dia unit lama, besinya ini udah agak longgar. Kalau saya gini caranya. Apabila teman-teman punya tips atau punya trik yang lain dalam memasang spring, memasang pernya, coba bisa tulis di kolom komentar di bawah. Kira-kira gimana sih caranya ya? Kita pasang selanjutnya. Oke, kita pastikan posisinya benar. Nah, kalau dia sudah terpasang semua kanan sama kiri, kita tutup casingnya. Jangan lupa ketika memasang casing bagian belakang, pastikan posisi tombol power, nah ini itu nggak nyangkut, karena takutnya kalau teman-teman posisinya nggak pas, lalu teman-teman paksakan ditekan gitu ya, si switch powernya ini patah biasanya, kan dia ada kecil gitu ya, ada kecil hitam gitu. Kalau teman-teman paksakan dia tekan dari atas, pas nggak sengaja kena si plastik hitamnya tadi, tempat soket on off-nya tadi, itu bisa patah. Apalagi kalau unitnya lama ya, yang plastiknya itu udah agak jelek, jadi kena tekanan dikit dia bisa langsung patah. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kita tinggal pasang-pasang lagi baut-bautnya, lalu nanti kita akan coba untuk menyalakan bukan EDS lagi ya namanya, menjadi GBA makro seperti itu. Oke, dia sudah terpasang semua. Lalu kita ambil baterai, kita pasang di sini dan kita nyalakan. Oke, dia normal. Cuma ini terus terang agak mengganggu ya ternyata ya. Ternyata si lampu ini dia jatuhnya ke bawah. Ini saya coba tes dulu. Nah, ternyata memang betul ya. Si touchscreen-nya ini nggak berfungsi dengan baik. Udah, saya next aja lah untuk tes dulu.
Oke, sudah selesai. Kita nyalakan lagi. Oke. Pictocard. Oke ya. Ini tombolnya juga sudah enak. Gak ada yang nyangkut, cuman karena saya nggak punya kaset GBA, saya nggak bisa ngetes si slot GBA-nya ini berjalan dengan baik atau tidak. Nah, ini yang saya maksud. Ini harusnya nih lampunya nih pengennya saya nih ada di sini nih, lurus gitu. Jadi mau nggak mau kita potong ya, karena ini kan ke bawah nih jalurnya. Ini kita akan potong di sini agar bisa posisinya tuh pas di atas ya. Jadi pengennya tuh gini posisinya. Nah, gini. Oke. Kita potong dulu ya di bagian sini. Nanti kita akan bikin jalur lagi lalu kita pasang lagi kayak kabelnya seperti itu. Potong. Kita lihat dulu. Nah, di sini nih. Nanti kita akan bikin jalur di sini. Ini kan bekas jumperan ya yang tadi sudah sempat dibuat sebelumnya. Sisi positif. Lalu kita bikin satu jumperan lagi untuk sisi negatifnya. Caranya sama. Nanti kita akan kerik di bagian sisi negatifnya atau bagian sisi groundnya. Kita pasang timah. Ini perlu kita kerik ya di sini ya. Jadi nanti ada dua yang terbuka. Yang ini kita lepas dulu deh. Karena nanti kita tidak gunakan nih yang bagian sini. Nah, sekarang enak nih. Soldernya sudah siap. Sekali tempel langsung lepas. Oke, ini kita amankan dulu. Nah, nanti kabelnya di sini kita sambung. Jadi lurus nanti lampunya, nggak belok-belok. Seperti ini. Nah, nanti tinggal kita belikan atau kita buatkan si tabung gitu ya untuk menyambung. Ini LED-nya kita coba kerik dulu. Kerik tipis ya, jangan terlalu dalam, takutnya nanti malah putus. Kita kerik sisi groundnya, sisi netralnya, negatifnya. Kita kerik perlahan, pelan-pelan saja sampai terlihat ada timah. Ini kan plastik ya, ya atasnya plastik. Nah, ini udah kelihatan ya. Saya tambahkan dikit lagi deh. Oke. Jadi gini nih. Oke. Ada dua titik ya di sini ya. Sisi positif dan sisi negatif. Jika sudah, sama caranya. Kita solder lagi. Sisi negatif, sisi positif. Nah, kita pasang. Oke, dia nempel. Lalu sisi negatif atau sisi groundnya di sini tempel dulu. Kita panaskan timahnya dia agar nyambung ya. Oke, gampang. Nah, dah rapat ya. Nih, jalurnya juga udah lurus sekarang. Nah, nanti ketika kita buatkan tempatnya pakai cetakan 3D misalnya, dia lurus gitu. Lampunya nanti akan menyala di bagian atas. Oke, kita coba lagi ya. Ini kan tadi kita potong. Kita coba lagi apakah dia berjalan dengan baik. Dan GBA makro udah selesai. Nah, kan lampunya sudah lurus, dia menyala dengan baik. Kita tidak mengeluarkan biaya sedikit pun, ya nggak perlu beli resistor, nggak perlu beli kabel, nggak perlu beli speaker. Kita manfaatkan alat-alat yang sudah ada dan ini udah lurus. Mantap.